A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut di Kademangan Dauhan episode yang ke-67. Selamat mendengarkan. Ketika itu, Wirosono yang juga terdiam nampaknya sedang mengenang peristiwa saat-saat setelah terbunuhnya Pangeran Sekar Setolepen beberapa waktu yang lalu. Meskipun sebenarnya Wirosono bukanlah seorang yang mempunyai kaitan secara langsung dengan lingkaran kekuasaan di dalam pemerintahan Demak Bintoro, namun Wirosono mempunyai pengetahuan yang cukup lengkap atas kemelut yang pernah terjadi di Kesultanan Demak tak lama setelah meninggalnya Pangeran Sabrangloh. Gurunya lah yang telah memberinya banyak pengetahuan dan keterangan tentang suasana serta keadaan di dalam istana Demak saat itu. Seperti kakeknya, gurunya pun adalah seorang yang mempunyai hubungan khusus dengan beberapa orang berpengaruh di dalam lingkaran kekuasaan Demak Bintoro. Kenyataan itulah yang membuat gurunya mampu menyerap banyak keterangan berkaitan dengan beberapa peristiwa yang sedang berkembang di Kesultanan Demak. Bahkan ketika itu gurunya pun sempat melibatkannya secara langsung untuk mengetahui perkembangan keadaan dengan memintanya untuk melakukan pengamatan dari dekat suasana serta keadaan yang terjadi di dalam istana. Melalui orang-orang yang telah dikenal dekat gurunya, Wirosono memang mampu mengikuti perkembangan dari gejolak yang terjadi. Gurunya memang menaruh perhatian besar atas kemelut yang terjadi di dalam istana Demak ketika itu. Sebelumnya, gurunya telah memperkirakan bahwa Demak akan menghadapi persoalan yang rumit terkait dengan suksesi kepemimpinan selanjutnya setelah meninggalnya Pangeran Sabrangloh. Dan perkiraan gurunya tersebut ternyata benar-benar terjadi. Tahta Demak yang kosong setelah gugurnya Pangeran Sabrangloh ketika sedang memimpin armada laut Kesultanan Demak Bintoro berperang ke negeri yang berada di seberang lautan memang telah menimbulkan silang pendapat di antara keluarga istana. Pihak-pihak yang mempunyai perbedaan pendapat tersebut saling berbantah dengan alasannya masing-masing untuk sekedar mempertahankan kebenaran pendapatnya sendiri tentang siapakah yang dianggap paling berhak untuk menduduki tahta Demak Bintoro yang kosong. Begitu meruncingnya silang pendapat yang terjadi bisa dilihat dengan sikap dari beberapa sesepuh Demak yang ternyata juga ikut terbelah pendapatnya dalam menyikapi kemelut yang ada. Pihak-pihak yang saling berbeda pendapat tersebut tentu saja memiliki alasan masing-masing dalam mempertahankan pendiriannya, apalagi pada kenyataannya Raden Trenggono maupun Pangeran Suryowiyoto sama-sama memiliki garis keturunan dari penguasa Demak Bintoro terdahulu, sehingga keduanya memang dapat disebut sebagai pewaris kekuasaan Demak Bintoro. Perbedaan pendapat itu sendiri akhirnya mencapai puncaknya dengan ditandanya tersebarnya berita yang mengabarkan tentang terbunuhnya Pangeran Suryowiyoto di tepian sungai. Banyak pihak sebenarnya menyayangkan terbunuhnya pangeran yang baik hati tersebut. Bahkan tentu saja banyak pula yang merasakan kekecewaan serta kemarahan dengan terjadinya peristiwa tersebut. Terbunuhnya Pangeran Suryowiyoto mengakhiri kemelut yang sempat membuat suasana serta keadaan di istana Demak Bintoro memanas. Pihak-pihak yang sebelumnya saling bersengketa tentang siapakah yang akan menduduki tahta Demak sudah tidak mempunyai perbedaan pendapat untuk dijadikan perbantahan lagi, karena saat itu hanya tertinggal satu pilihan di hadapan mereka. Di wisudanya Raden Trenggono menjadi pemimpin tertinggi dari Kesultanan Demak, akhirnya benar-benar mengakhiri silang sengketa yang ada.
Untuk beberapa saat lamanya, Wirosono dan Kyai Bawiryo masih saja saling berdiam diri. Keduanya nampaknya sedang tenggelam dengan angannya masing-masing. Beberapa kali terlihat keduanya menghela napasnya dengan dalam, seolah keduanya ingin melapangkan dadanya dengan udara yang dihirupnya. Tak lama kemudian, Kyai Bawiryo memecahkan keheningan dengan suaranya. Dari seluruh keterangan yang telah Angger sampaikan, sepertinya Demak Bintoro bermaksud untuk mengetahui dengan pasti apakah persoalan yang muncul di Katungan Dawuan saat ini mempunyai keterkaitan dengan sekelompok orang dari Jepang tersebut. Demikianlah Kiai. Kanjeng Sultan tentu akan mempunyai sikap yang berbeda kalau ternyata Jatmiko merupakan seseorang yang membawa kepentingan yang sedang disuarakan oleh sekelompok orang dari Jepang tersebut. Bagaimanapun, Kanjeng Sultan tidak akan menutup mata bahwa yang berkuasa di Jepang saat ini adalah keponakannya sendiri. Kanjeng Sultan tentu memiliki dan memilih untuk melakukan upaya pendekatan serta pembicaraan yang lebih lunak dalam menanggapi persoalan yang sedang berkembang, berkata Wirosono memberi penjelasan. Bagaimanakah seandainya gerakan Jatmiko bersama kelompoknya tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan sekelompok orang dari Jepang tersebut? Bertanya Gelbario. Nampaknya Demak akan mengambil sikap dengan keras dan tegas. Tumenggung Kertopuro adalah seseorang yang diserai tanggung jawab dalam persoalan ini. Tumenggung Kertopuro tentu tidak menginginkan rencana lawatan Kanjeng Sultan Demak ke wilayah timur mendapat hambatan sekecil apapun, jawab Wirosono. Aku yakin, seyakinnya gerakan Jatmiko tidak mempunyai keterkaitan dengan kelompok orang dari Jepang tersebut, berkata Kyai Bawiryo. Untuk saat ini, aku pun mempunyai dugaan seperti itu, Kiai. Aku belum melihat tanda-tanda yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara gerakan tiga temangan ini dengan suara-suara ketidakpuasan yang muncul di Jepang, jawab Wirosono. Yangger, keberadaan sekelompok pasukan yang katanya bercirikan pasukan yang berasal dari wilayah timur tersebut justru menjadi penguat bahwa Jatmiko nampaknya memang mempunyai kepentingan sendiri, kata Kyai Bawiryo. Ya Kiai, meskipun demikian, aku tetap harus memastikan terlebih dahulu tentang jati diri Jatmiko serta kekuatan yang berada di belakangnya, kata Wirosono. Terlihat Kyai Bawiryo beringsut semakin mendekat ke arah Wirosono. Lalu dengan nada yang lebih bersungguh-sungguh, Kyai Bawiryo berkata, bagaimana seandainya pengakuan Jatmiko benar adanya dan leluhur yang diakini adalah orang-orang yang pernah mempunyai kekuasaan sebelum Demak berdiri? Pengakuan setelah yang paling memungkinkan bagi Jatmiko. Namun demikian terlalu banyak orang-orang yang dapat membuktikan dirinya mempunyai keterkaitan dengan orang-orang besar di masa kekuasaan sebelum Demak. Keberadaan mereka saat ini bahkan tersebar luas hingga sampai ke sebuah pulau elok dan indah di sebelah timur tanah ini. Namun demikian, kata Wirosono selanjutnya, seandainya orang-orang tersebut memang mempunyai keterkaitan dengan leluhurnya yang pernah mempunyai kekuasaan di masa lalu, apakah hal yang seperti itu dengan serta-merta dapat dijadikan panjatan dan bekal bagi mereka untuk mengingkari satu kenyataan bahwa pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan yang sah, bahkan telah mendapatkan panggilan serta restu dari para sesepuh serta tokoh-tokoh winasis negeri ini? Mereka pun tentu dapat melihat satu kenyataan bahwa pemerintahan Demak yang sekarang pun ada seseorang yang memang mempunyai hak dan pantas memerintah negeri ini berdasarkan dari garis keturunan yang dimilikinya. Tentu, aku sependapat dengan apa yang Angger katakan. Sultan Demak Bintoro yang sekarang memanglah pewaris yang sah dari penguasa sebelumnya. Tetapi Angger, kata Kyai Bawiryo selanjutnya, bukankah kita juga tidak bisa mengingkari satu kenyataan bahwa gejolak-gejolak seperti ini ternyata telah muncul saat ini. Setidaknya bisa
kita lihat dari apa yang telah direncanakan oleh Jatmiko dan kelompok tersebut. Ya Paman, jawab Wirosono. Untuk itulah Demak memang harus segera mencari jalan penyelesaiannya. Persoalan yang saat ini berkembang di Kademangan Dauhan mungkin hanya setitik api dari sekian banyak api persoalan yang tengah dihadapi Demak. Kalau yang setitik kecil tidak segera mendapatkan penyelesaiannya, tentu pada saatnya akan berkemungkinan semakin membesar, serta jilatannya dapat membakar dinding-dinding istana Demak. Jadi, manakah yang akan lebih dahulu kau telusuri lebih lanjut menyikapi perkembangan keadaan saat ini? Bertanya Kiai Baulio. Kiai, kata Wirosono, sebenarnya semua perkembangan yang terjadi sama-sama memerlukan perhatiannya masing-masing secara lebih cermat dan menyeluruh. Namun, tentu aku tidak akan mengingkari atas satu kenyataan bahwa aku mempunyai keterbatasan untuk melakukannya. Mendengar perkataan Wirosono, terlihat Kiai Baulio bermaksud memberikan tanggapannya. Namun sebelum Kiai Baulio melakukannya, terdengar Wirosono telah menyambung kata-kata. Maaf Kiai, bukan maksudku untuk mengabaikan keberadaan Kiai dengan alasan apapun. Aku hanya ingin mengatakan, meskipun sebelumnya aku ingin melakukannya, namun keberadaanku yang seorang diri di tempat ini ternyata telah membatasi apa yang menjadi keinginanku. Aku tentu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengamatan di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya, Ger, aku mengetahui apa yang kau maksudkan. Aku sendiri memang tidak akan mungkin dapat membantu tugas-tugas Angger secara terbuka. Aku telah dikenal oleh hampir seluruh penghuni Kademangan. Kenyataan sebetulnya yang justru telah membatasi ruang gerakku. Tetapi apa yang telah Kiai lakukan selama ini sudah terlalu banyak dan tentunya sangatlah penting artinya bagi Demak. Bahkan sampai dengan sekarang pun ternyata Kiai masih mampu menyadap beberapa keterangan penting yang dapat aku pergunakan sebagai petunjuk dan arah bagi rencanaku selanjutnya, jawab Wirosono. Sambil menganggukkan kepalanya, Kiai Baulio berkata, bagaimana kalau aku pergi ke Demak untuk menemui Tumenggung Kertopulo dengan maksud agar Demak mengirimkan seorang prajurit santrinya ataupun siapapun orangnya untuk mengawani Angger dalam menjalankan tugas di tempat ini? Sebenarnya sudah ada seorang yang akan dikirimkan Demak berkaitan dengan apa yang sedang aku lakukan saat ini, Kiai. Orang tersebut akan bertugas menjadi penghubung antara aku dan Demak, jawab Wirosono. Apakah penghubung yang kau maksudkan saat ini sudah ada di sekitar Kademangan ini? Bertanya Kiai Baulio. Sepengetahuanku belum, Kiai. Pada saatnya kalau penghubung tersebut memang sudah berada di Kademangan ini, tentu orang itu akan mencariku. Dengan cara dan kemampuannya sebagai seorang prajurit sandi, orang tersebut tentu dengan mudahnya dapat menemukan keberadaanku di tempat ini, jawab Wirosono. Sambil mengangguk-angguk, Kiai Baulio berkata perlahan seolah perkataannya itu ditunjukkan pada diri sendiri. Para prajurit sandi memang mempunyai kemampuan yang khusus untuk merubah penampilannya menjadi apapun. Ia biasa saja mencela putra, mencela putri. Terkadang ia menyamar menjadi penjual legen, menjadi pedagang besi aji, atau bahkan terkadang berpenampilan layaknya orang gila yang berkeliaran sepanjang jalan. Wirosono yang mendengar perkataan dari Kiai Baulio hanya terdiam dan tidak ingin menanggapinya. Angan Wirosono justru teringat kembali dengan keberadaan dua anak muda sebanyaknya yang mengaku bernama Satewo dan Miloso. Ada dorongan yang semakin kuat di dalam dirinya untuk segera mencari kebenaran keduanya. Ia mempunyai prasangka yang baik terhadap keduanya. Siapapun keduanya, aku meyakini bahwa mereka tentu mempunyai maksud baik dengan apa yang telah mereka lakukan di Bulak beberapa waktu yang lalu, tulis Wirosono di dalam hatinya. Atas keinginannya itulah akhirnya Wirosono berkata kepada Kiai Baulio, Kiai, secepatnya aku berencana untuk mencari keberadaan dari kedua anak muda yang bernama Satewo dan Miloso tersebut lebih dahulu.
Mendengar perkataan dari Wirosono, terlihat Kiai Baurilyo terlihat mengerutkan dahinya. Namun sebelumnya Kiai Baurilyo memberikan tanggapannya, terdengar Wirosono telah melanjutkan perkataannya. Entah dengan alasan apapun, aku merasakan bahwa keinginan keduanya untuk mengetahui persoalan yang berkembang di Kademang ini nampaknya mempunyai tujuan yang baik. Aku ingin memastikan apakah dugaanku benar. Selebihnya aku pun ingin menjadi dan menjajaki apakah keduanya bisa aku ajak bekerja sama. Apakah itu berarti kau ingin melibatkan keduanya dalam persoalan ini secara langsung? Berkata Gabriel. Kalau memang memungkinkan, tentu tidak ada salahnya Kiai. Meskipun demikian, aku masih harus membuat penilaian terlebih dahulu sikap keduanya terhadap persoalan yang saat ini ada di Kademangan Dauhan. Apakah Angger akan memberitahukan kepada keduanya bahwa keberadaan Angger di tempat ini membawa kepentingan Demak? Bertanya Kiai Baurilyo. Tidak akan dengan serta-merta, Kiai. Setidaknya aku akan melihat perkembangan serta tanggapan dari keduanya terlebih dahulu. Kalau aku sudah dapat meyakini sikap mereka, aku tidak keberatan untuk membuka peran yang sedang aku jalankan saat ini, jawab Wirosono. Kau harus tetap berhati-hati dan menjaga kewaspadaan, ya, kata Kiai Baurilyo memberikan penjelasan nasihatnya. Tentu Kiai, dari percakapan yang sempat aku dengar dari keduanya, anak muda yang bernama Wiloso itu nampaknya mempunyai banyak pengetahuan yang terkait dengan keberadaan sebuah kelompok besar yang terhimpun menjadi sebuah pasukan yang kuat, jawab Wilosono. Kelompok itulah yang nampaknya disebut-sebut sebagai kelompok yang berada di belakang Jatmiko, kata Kiai Baurilyo. Demikianlah kemungkinan Kiai, dan kalau yang dikatakan oleh Wiloso itu benar adanya, maka kelompok tersebut tentulah sebuah kekuatan yang benar-benar harus mendapatkan perhatian yang bersungguh-sungguh dari Demak. Kiai Baurilyo hanya mengangguk-angguk mendengar keterangan Wirosono. Meskipun sebenarnya Kiai Baurilyo merasa kurang mapan dengan rencana Wirosono tersebut, namun Kiai Baurilyo mencoba untuk dapat memahaminya. Kiai Baurilyo nampaknya mempunyai perasaan cemas terhadap keselamatan Wirosono. Bagaimanapun, kedua anak muda yang akan ditemui Wirosono masih belum dapat diketahui dengan pasti kepentingan yang sebenarnya serta keberpihakan mereka. Namun Kiai Baurilyo mencoba untuk menenteramkan hatinya dan mempercayai bahwa anak muda yang saat ini berada di hadapannya tentu sudah memperhitungkan dengan cermat dengan apa yang akan dilakukannya. Semoga keduanya adalah anak-anak muda yang baik dan bisa kau ajak untuk berkawan. Dan semoga pula keduanya masih berada di sekitar Kademangan ini seperti yang telah dikatakannya, berkata Kiai Baurilyo. Aku meyakini keduanya masih tetap berada di sekitar Kademangan ini, Kiai, desis Wirosono. Sebelum akhirnya keduanya bermaksud mengakhiri pembicaraannya, terdengar Wirosono berkata, silahkan Kiai berikan mendahului, aku masih ingin menikmati kesegaran udara malam ini. Kiai Baurilyo yang mengetahui maksud perkataan Wirosono menjawab, baiklah, Ngger, hati-hatilah. Nampaknya suasana Kademang ini sudah mulai terasa menjadi lain sejalan dengan perkembangan keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih, Kiai. Seperti yang sudah sering dilakukannya, Wirosono memang terbiasa keluar rumah di malam hari untuk mengamati perkembangan keadaan yang terjadi di Kademangan Dauhan. Dan dalam malam ini nampaknya Wirosono akan menyempatkan untuk melakukan kebiasaan tersebut. Demikianlah episode 67 cerita Jimat Pedut di Kademangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Bagi para pendengar yang masih menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para pendengar yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447,
selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.